Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Alkisah, di sebuah kota yang ramai dan penuh warna, hiduplah seorang lelaki yang kecerdasannya sudah menjadi buah bibir dari warung ke warung, dari masjid ke kedai, bahkan konon sampai terdengar oleh angin yang sedang lewat. Namanya Abu Nawas. Bukan sembarang nama, karena nama itu sudah menjadi semacam cap resmi. Kalau ada masalah pelik yang tak bisa dipecahkan, tanya Abu Nawas. Kalau belum ada masalah pun, bisa jadi Abu Nawas yang menciptakannya. Namun ada satu hal yang jarang diketahui orang tentang lelaki cemerlang ini. Di balik kepandaiannya yang masyhur, Abu Nawas ternyata seorang pecinta binatang sejati. Pekarangan rumahnya bukan sekadar halaman biasa. Ia lebih mirip pameran kebun binatang yang dikelola dengan penuh kasih sayang dan sedikit kekacauan. Ada burung-burung yang berkicau sesuka hati, ayam-ayam yang mondar-mandir seolah sedang menyelesaikan urusan penting, seekor keledai yang tampak selalu berpikir keras meski tidak pernah jelas apa yang sedang dipikirkannya. Dan di antara semuanya ada satu makhluk istimewa yang menjadi mahkota dari segala penghuni pekarangan itu. Seekor unta. Bukan unta sembarangan, tentu saja. Karena unta ini, menurut kabar yang beredar di kalangan tetangga dan penjual kurma di pasar, bisa berbicara. Bukan sekadar mengeluarkan bunyi-bunyian yang ditafsirkan sesuka hati oleh pemiliknya, melainkan benar-benar bicara dengan kalimat yang runtut, dengan nada yang sopan, dan dengan kecerdasan yang membuat orang yang mendengarnya perlu duduk sejenak untuk memastikan bahwa dirinya tidak sedang bermimpi. Abu Nawas sangat menyayangi unta itu. Kemanapun ia pergi jalan-jalan mengelilingi kota, sang unta selalu menjadi teman setia yang berjalan di sisinya. Orang-orang yang berpapasan di jalanan sering berhenti, bukan hanya untuk menyapa Abu Nawas, tetapi juga diam-diam memasang telinga, berharap mendengar si unta bicara. Maka, pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja beranjak dari peraduannya dan udara masih menyimpan kesegaran semalam, Abu Nawas memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh bersama sahabat berbulunya itu. Dengan langkah ringan dan hati yang gembira, keduanya meninggalkan kota dan mulai menyusuri jalan yang semakin lama semakin sepi, semakin jauh dari pohon-pohon rindang, dan semakin dekat ke hamparan pasir yang panas minta ampun. Perjalanan terasa menyenangkan di awal. Abu Nawas bersenandung kecil, si unta melangkah dengan anggun, dan angin padang pasir sesekali bertiup seolah ikut menemani. Namun matahari yang rupanya tidak terlalu peduli dengan kegembiraan mereka terus naik dan terus memanggang tanpa belas kasihan. Sampailah mereka di sebuah gurun pasir yang gersang, panas, dan tidak menawarkan pemandangan lain selain pasir, pasir, dan pasir lagi. Abu Nawas mengusap dahinya, melirik ke kanan dan ke kiri, lalu mengangguk pelan dengan ekspresi seseorang yang baru menyadari bahwa petualangan memang tidak selalu semenyenangkan yang dibayangkan. Mereka memutuskan untuk berteduh. Abu Nawas merebahkan tubuhnya di bawah sepetak bayangan yang tidak terlalu teduh, dan si unta duduk di sampingnya dengan tenang. Dalam diam yang diwarnai suara angin pasir, si unta membuka suara. "Wahai Tuan," katanya dengan nada hormat yang tetap terasa santai, "apakah perjalanan kita masih jauh?" Abu Nawas membuka sebelah matanya, memandang langit yang terik, lalu berkata dengan tenang namun penuh wibawa, "Masih jauh, sobatku. Kita harus melewati 2 gurun pasir lagi sebelum sampai ke tempat tujuan. Tapi percayalah, di sana ada penginapan yang nyaman, tempat kita bisa beristirahat dengan layak." Si unta mengangguk pelan. "Baiklah Tuan, saya ikut saja." Dan dengan semangat yang sudah sedikit berkurang namun tekad yang masih utuh, mereka melanjutkan perjalanan. Sayangnya,
perjalanan yang tinggal 2 gurun pasir lagi itu ternyata tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari. Hari mulai beranjak sore, langit yang tadi biru membakar perlahan berubah menjadi jingga, lalu ungu, lalu gelap. Bintang-bintang mulai bermunculan dan tempat tujuan mereka masih entah di mana. Abu Nawas yang bijak meski kadang-kadang terlalu santai dalam memperkirakan jarak, segera mengambil keputusan. Mereka akan bermalam di sini. Dengan tangan yang cekatan dan pengalaman yang cukup dalam hal berkemah, di tempat-tempat yang tidak nyaman, Abu Nawas mendirikan sebuah tenda. Kecil, memang. Hanya cukup untuk 1 orang yang tidur dengan posisi agak meringkuk. Mereka menyantap bekal yang dibawa dari rumah, berbagi dalam kebersamaan yang hangat, lalu satu persatu kelopak mata mereka pun menyerah pada kantuk. Abu Nawas masuk ke dalam tenda dan segera tertidur dengan nyenyak. Si unta, ia duduk di luar. Tenda itu memang terlalu kecil untuknya dan Abu Nawas tidak mengundangnya masuk. Maka si unta diam di bawah langit terbuka, memandang bintang-bintang yang berkilau, sementara angin malam padang pasir mulai berhembus dengan dingin yang sungguh tidak bersahabat. Malam semakin larut, dinginnya semakin menggigit. Si unta berpikir, dan seperti yang sudah kita ketahui, unta ini bukan sekadar pandai bicara, ia juga pandai berpikir. Kalau saya terus kedinginan seperti ini, batinnya, besok pagi saya bisa sakit. Dan kalau saya sakit, siapa yang akan membawa Tuan melanjutkan perjalanan? Kasihan Tuan nanti. Perhatian yang sungguh tulus, atau mungkin juga alasan yang sungguh sempurna. Dengan langkah yang hati-hati agar tidak membangunkan apapun selain Abu Nawas, si unta mendekati tenda dan mengucapkan nama tuannya dengan lembut. Abu Nawas menggeliat, membuka mata dengan tatapan seseorang yang sedang dalam perjalanan menuju mimpi yang menyenangkan, dan tiba-tiba diinterupsi. "Wahai Tuan," kata si unta dengan suara yang dibuat sesendu mungkin, "saya sangat kedinginan di luar. Bolehkah saya menitipkan ujung kaki saya saja ke dalam tenda?" "Seujung kaki saja, Tuan, tidak lebih." Abu Nawas menatap ruang kosong di sudut tenda, menimbang-nimbang, lalu mengangguk. Boleh, masukkan saja, asal jangan sampai mengganggu." Si unta memasukkan ujung kakinya. Abu Nawas kembali memejamkan mata. Belum genap tubuhnya kembali tenggelam dalam kenyamanan tidur. Si unta bersuara lagi, "Wahai Tuan, maaf mengganggu lagi. Kaki depan saya masih terasa sangat dingin. Kalau kaki depan saya tidak kuat, besok saya tidak bisa berjalan dengan baik untuk membawa Tuan. Bolehkah kaki depan saya masuk sekalian?" Abu Nawas yang separuh pikirannya sudah di alam mimpi, mengangguk sambil bergumam, Ya, silakan." Dan begitulah. Satu permintaan mengalir ke permintaan berikutnya. Setiap kali dengan alasan yang masuk akal, setiap kali dengan nada yang sopan, setiap kali disampaikan tepat ketika Abu Nawas hampir benar-benar tertidur. Kaki belakang minta masuk karena takut kaku. Leher minta masuk karena angin malam bisa menyebabkan flu. Punuk, yang sebenarnya adalah bagian paling besar dari seekor unta, entah bagaimana juga mendapat giliran dengan alasan bahwa punuk yang kedinginan bisa mengurangi stok energi untuk perjalanan besok. Dan Abu Nawas dalam kondisi antara tidur dan terjaga, terus saja mengiyakan, terus saja menggeser tubuhnya sedikit demi sedikit, terus saja memberi ruang. Sampai pada satu titik di tengah malam, tanpa pernah menyadari kapan tepatnya hal itu terjadi, Abu Nawas mendapati dirinya berbaring di bawah langit terbuka, dengan angin padang pasir yang dingin menyapu tubuhnya. Sementara di dalam tenda yang hangat, terdengar suara dengkuran si unta yang tidur dengan sangat nyenyak. Fajar menyingsing. Cahaya pagi pertama menyentuh padang pasir dengan warna keemasan yang indah. Abu Nawas membuka mata, merasakan dinginnya tanah, melihat langit di atasnya, dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi ini. Ia duduk tegak, menoleh ke tenda, mengintip ke dalam.
Di sana, melingkar dengan tubuh besar yang memenuhi seisi tenda, si unta tidur dengan ekspresi paling damai yang pernah dimiliki seekor binatang di muka bumi. Abu Nawas berdiri, menepuk-nepuk pasir dari bajunya, lalu dengan sabar membangunkan si unta. "Hei, bangun!" Si unta membuka mata perlahan, meregangkan lehernya, dan menatap tuannya dengan tatapan segar seseorang yang baru saja menyelesaikan tidur terbaik dalam hidupnya. "Selamat pagi, Tuan. Semoga Tuan beristirahat dengan baik." Abu Nawas menghela napas. "Bagaimana mungkin aku beristirahat dengan baik kalau aku tidur di luar, sedangkan kamu tidur di dalam? Apa yang sebenarnya terjadi semalam?" Si unta berdiri dengan anggun, menggeliatkan tubuhnya, lalu menjawab dengan nada yang begitu tenang dan penuh keyakinan, seolah ia sedang menjelaskan sebuah kebenaran matematika yang sudah terbukti sejak lama. "Wahai Tuan, saya tidak pernah mengusir Tuan. Setiap kali saya meminta masuk, saya selalu meminta izin lebih dulu, dan Tuan selalu mengizinkan. Saya hanya mengikuti apa yang Tuan perbolehkan. Semua itu saya lakukan agar pagi ini saya cukup kuat dan segar untuk membawa Tuan melanjutkan perjalanan. Bukankah itu yang terbaik untuk kita berdua, Tuan?" Abu Nawas terdiam, panjang, dalam, penuh. Lalu ia menggelengkan kepalanya pelan-pelan, dan di sudut bibirnya muncul senyum yang tidak bisa ia sembunyikan meskipun ia mencoba. "Kamu ini," katanya akhirnya, "unta yang luar biasa. Selama hidupku, orang-orang mengenalku sebagai yang paling cerdik di antara mereka. Ternyata masih ada yang lebih cerdik dariku, dan ia adalah untaku sendiri." Dan begitulah, sahabat, dalam perjalanan melintasi gurun yang panas dan malam yang dingin itu, Abu Nawas mendapat pelajaran yang tidak ia temukan di buku manapun dan tidak ia dengar dari ulama manapun, bahwa kecerdasan sejati bukan hanya tentang siapa yang paling banyak tahu atau paling cepat bicara. Kadang ia hadir dalam diam yang sabar, dalam langkah kecil yang konsisten, dalam permintaan sederhana yang disampaikan satu persatu, hingga tanpa terasa, keadaan sudah berbalik 180 derajat. Kisah selanjutnya. Alkisah, di kota yang sama, tempat Abu Nawas tinggal bersama unta cerdasnya, datanglah angin baru yang berhembus dari arah istana. Bukan angin sepoi-sepoi yang menyejukkan, melainkan angin panas yang membawa serta debu kesombongan dan aroma parfum mahal yang terlalu banyak dipakai. Seorang pejabat baru telah dilantik. Namanya tidak terlalu penting untuk diingat, karena ia sendiri lebih suka dipanggil dengan sebutan yang panjang dan penuh gelar. Namun, rakyat di warung-warung kopi cukup menyebutnya dengan satu kata saja, sombong. Ketika pertama kali naik ke panggung jabatan, pejabat ini sungguh memukau. Suaranya lantang, dadanya membusung, dan kata-katanya mengalir seperti air terjun yang deras, penuh semangat, dan penuh janji. Ia berjanji akan mengangkat derajat rakyat kecil. Ia berjanji akan membuat kehidupan di kota ini menjadi lebih adil dan lebih makmur. Ia berjanji begitu banyak hal hingga beberapa orang di kerumunan itu menangis terharu, dan beberapa yang lain menangis karena sebelumnya mereka sudah terlalu sering mendengar janji serupa. Dan memang, sebagaimana yang ditakutkan oleh kelompok kedua itu, janji tinggallah janji. Bulan berganti bulan, keadaan rakyat tidak beranjak kemana-mana, kecuali ke arah yang lebih susah. Yang lebih mengejutkan, pajak malah naik. Rakyat yang sudah mengikat-ikat pinggang hingga lubang terakhir kini harus mencari tukang kulit untuk membuatkan lubang baru. Si pejabat, sementara itu, tetap tampil dengan pakaian yang semakin mewah dan wajah yang semakin puas dengan dirinya sendiri. Di tengah keadaan yang tidak terlalu menggembirakan itulah, datang sebuah kabar yang cukup menyenangkan. Saudagar Hamid, saudagar terkaya di kampung itu, hendak mengadakan pesta syukuran. Undangan disebarkan ke seluruh penjuru kota, dari rumah pejabat bertiang tinggi hingga gubuk berdinding bambu. Tidak ada yang terlewat, karena Tuan Hamid memang dikenal sebagai orang yang murah hati
dan tidak pandang bulu dalam urusan berbagi kebahagiaan. Ketika bertemu Abu Nawas di pasar, Tuan Hamid menyampaikan undangannya dengan penuh harap. "Tuan Abu, datanglah nanti malam ke acaraku. Dan satu lagi, saya mohon dengan sangat agar Tuan bersedia memimpin doa. Tidak ada yang lebih cocok untuk tugas itu selain Tuan." Abu Nawas mengangguk dengan senyum hangatnya. "Insya Allah, Tuan Hamid, nanti malam saya akan hadir. Doa sudah pasti, makan juga sekalian." Tuan Hamid tertawa. Tentu, makanan sudah saya siapkan berlimpah." Pejabat baru itu pun mendapat undangan yang sama, dan tentu saja ia menerimanya dengan wajah seorang yang merasa sudah sepatutnya diundang kemana-mana. Malam pun tiba. Tuan Hamid telah menyulap rumahnya menjadi tempat yang semarak, dengan cahaya lampu yang hangat, aroma masakan yang menggoda, dan kursi-kursi yang ditata rapi dari barisan paling depan hingga paling belakang. Abu Nawas datang lebih awal dari siapapun. Ia datang dengan pakaian yang sederhana, bersih, namun jauh dari kata mewah. Tidak ada sulaman emas, tidak ada jubah panjang berkilau, tidak ada tanda-tanda kebesaran yang biasanya dipakai orang untuk memberitahu dunia bahwa mereka penting. Abu Nawas cukup datang sebagaimana adanya dirinya. Panitia menyambutnya dengan hormat dan mempersilakan ia duduk di kursi paling depan, tempat yang memang sudah disiapkan untuk tamu kehormatan malam itu. Abu Nawas duduk. Ia menyapa beberapa orang yang sudah hadir, bertanya kabar, mendengarkan cerita, dan tertawa pada waktu yang tepat. Ia menjadi bagian dari suasana tanpa perlu mengumumkan kehadirannya. Satu persatu tamu lain berdatangan. Kursi-kursi terisi, suasana semakin meriah. Kemudian datanglah para pejabat istana yang langsung mengarahkan langkah ke barisan depan, sebagaimana kebiasaan orang-orang yang sudah terbiasa duduk di depan. Lalu, agak terlambat dari semua orang, masuklah si pejabat baru. Ia masuk dengan gaya seorang yang yakin bahwa seluruh ruangan sedang menunggu kedatangannya. Kepalanya tegak, bahunya lebar, dan matanya menyapu ruangan dengan tatapan seorang yang sedang menginventarisasi mana kursi yang paling layak untuknya. Namun tatapan itu segera terhenti. Kursi depan sudah penuh. Yang tersisa hanyalah kursi-kursi di barisan belakang yang memang diperuntukkan bagi warga biasa, orang-orang sederhana yang hadir bukan karena jabatan, melainkan karena undangan yang tulus. Si pejabat mengerutkan dahinya, matanya beredar dan akhirnya berhenti pada satu sosok di kursi paling depan. Seorang lelaki dengan pakaian sederhana yang sedang berbincang santai seolah tidak ada beban di pundaknya. "Siapa itu?" tanya si pejabat kepada panitia dengan nada yang sudah mengandung ketidaksenangan. "Itu Tuan Abu Nawas," jawab panitia. Pejabat istana, "Bukan Tuan. Tokoh terhormat, bangsawan, ulama besar." "Tidak juga Tuan." Si pejabat memandang panitia dengan ekspresi seseorang yang baru saja mendengar sesuatu yang sangat tidak masuk akal. "Lalu kenapa ia duduk di sana? Itu tempat saya. Kenapa saya yang lebih terhormat justru berdiri di belakang sementara dia yang bukan siapa-siapa duduk di depan?" Suaranya tidak kecil, tidak juga sedang. Suara itu cukup keras untuk membuat orang-orang di sekitarnya menoleh, dan cukup lantang untuk sampai ke telinga Abu Nawas yang duduk di barisan depan. Abu Nawas menoleh. Ia memandang si pejabat dengan tenang, lalu angkat bicara dengan suara yang tidak kalah jelas terdengar. "Hei, Tuan Pejabat, kalau ada pertanyaan untukku, tanyakan langsung kepadaku. Para panitia ini hanya menjalankan tugasnya dengan baik. Jangan kau bebankan kepada mereka urusan yang bukan salah mereka." Beberapa tamu undangan menahan senyum. Beberapa yang lain berdiri sedikit untuk mendapat pandangan yang lebih baik. Si pejabat merasa wajahnya memanas. Ia melangkah ke depan dengan langkah yang menunjukkan bahwa ia sedang berusaha terlihat berwibawa, meskipun di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai goyah. "Kamu yang bernama Abu Nawas," katanya dengan nada yang ia usahakan sedingin mungkin. "Kamu tidak pantas duduk di sana.
Kursi depan adalah tempat bagi pejabat seperti saya, bukan untuk orang-orang tanpa jabatan yang datang berpakaian seperti akan ke kebun. Ruangan menjadi sunyi, jenis sunyi yang terjadi ketika semua orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Abu Nawas menatap si pejabat, tidak dengan kemarahan, tidak dengan ketakutan, melainkan dengan tatapan seorang yang sedang mempertimbangkan sesuatu dengan sangat seksama. "Baik," katanya akhirnya. "Katamu aku tidak pantas duduk di sini. Katamu aku tak ubahnya badut sulap yang seenaknya mengambil tempat tanpa rasa malu." "Begitu?" si pejabat mendengus. "Tepat sekali." Abu Nawas mengangguk pelan, seolah sedang menerima informasi yang perlu direnungkan. "Memangnya kenapa kalau aku badut sulap? Bukankah kita sama-sama manusia yang duduk di kursi yang sama-sama dibuat dari kayu?" "Tidak bisa disamakan," potong si pejabat cepat. "Saya adalah pejabat istana yang terhormat, bukan badut yang jadi bahan tertawaan orang." "Ah, ya." Abu Nawas berdiri perlahan, bukan karena akan mengalah, melainkan karena ia ingin semua orang bisa melihatnya dengan jelas. "Kau bicara soal kehormatan. Baiklah, mari kita bicara soal itu." Ia memandang sekeliling ruangan sejenak, memastikan semua mata tertuju padanya sebelum melanjutkan dengan suara yang tenang namun menghunjam. "Kalau aku memang badut sulap, dengarkanlah ini. Ketika seorang badut naik ke atas panggung dan berjanji akan mengubah sapu tangan menjadi seekor kelinci, ia sungguh-sungguh menepatinya. Bim salah bim, sapu tangan itu benar-benar menjadi kelinci. Penonton bertepuk tangan karena janji itu ditepati. Tidak ada yang kecewa, tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Si pejabat mengencangkan rahangnya. "Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan saya?" "Hubungannya sederhana saja, Tuan Pejabat," kata Abu Nawas, masih dengan nada yang sama tenangnya. "Ketika kau naik ke panggungmu, kau berjanji akan mengubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Kau berjanji kehidupan mereka akan berubah. Tapi sekarang, setelah kau duduk nyaman di kursi jabatanmu, rakyat kecil itu masih saja sengsara. Bahkan pajak mereka naik. Mana janji-janjimu itu, Tuan? Di gurun pasir mana ia tertinggal?" Ruangan kembali sunyi, tapi kali ini jenis sunyinya berbeda. Ini adalah sunyi yang berat, sunyi yang penuh makna, sunyi yang membuat beberapa orang tanpa sadar menundukkan kepala karena merasa ikut menanggung sesuatu. Si pejabat membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali, lalu membukanya lagi. Tapi tidak ada kata yang keluar karena kata-kata yang biasanya datang dengan mudah kini seolah bersembunyi entah di mana. Abu Nawas menutupnya dengan satu pertanyaan terakhir yang disampaikan dengan sangat tenang, hampir seperti pertanyaan seorang guru kepada muridnya. "Sekarang katakan kepadaku, siapa yang lebih pantas duduk di kursi depan? Badut sulap yang selalu menepati janjinya atau pejabat istana yang janjinya menguap sebelum tinta pelantikannya kering?" Si pejabat tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana untuk beberapa saat yang terasa sangat panjang, dengan kepala yang perlahan-lahan menunduk, lalu tanpa sepatah kata pun ia berbalik dan berjalan ke barisan belakang. Ia duduk di antara warga biasa, di kursi yang tidak pernah ia bayangkan akan pernah ia duduki. Para tamu undangan menghembuskan napas panjang yang di dalamnya tersembunyi rasa lega yang tak bisa sepenuhnya disembunyikan. Namun kesombongan, seperti bara dalam sekam, tidak mudah padam hanya karena sekali disiram. Malam itu, dalam perjalanan pulang, si pejabat memendam sesuatu di dadanya. Sebuah rencana yang ia anggap sebagai pembalasan terhormat, namun sebenarnya tidak lebih dari perpanjangan dari rasa malunya sendiri. Keesokan harinya, ia menemui beberapa menteri istana dan panglima prajurit kerajaan. Dengan wajah yang masih menyimpan sisa perih dari malam sebelumnya, ia mengutarakan keinginannya untuk memenjarakan Abu Nawas dengan tuduhan penghinaan terhadap pejabat istana. Ruangan menjadi sunyi. Lalu,
Salah satu menteri menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibedakan antara kasihan dan geli. "Kau sudah gila ya?" Si pejabat mengerutkan kening. "Kenapa? Dia hanya rakyat biasa. Apa yang perlu ditakutkan?" Menteri itu menghela napas panjang, napas seseorang yang sedang bersabar menjelaskan sesuatu yang seharusnya sudah diketahui. "Dengarkan baik-baik pejabat baru, Abu Nawas itu adalah sahabat karib Baginda Raja. Kalau ada sehelai rambut pun yang terganggu di kepalanya karena ulah kita semua bisa kehilangan jabatan, kehilangan rumah, dan mungkin masih beruntung kalau yang hilang hanya itu saja." Si pejabat menelan ludah. Maka gugurlah rencananya. Bukan karena ia sadar dan bertobat, bukan karena hatinya terketuk oleh kebijaksanaan, melainkan semata-mata karena takut. Dan di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas duduk di beranda sambil menikmati secangkir teh hangat, tidak tahu dan mungkin tidak terlalu peduli dengan rencana yang baru saja gagal sebelum sempat dimulai. Karena memang begitulah kehidupan bekerja, sahabat. Orang yang duduk paling depan bukan selalu yang paling banyak gelarnya. Dan orang yang paling keras berteriak soal kehormatan seringkali adalah orang yang paling tidak yakin bahwa dirinya memang terhormat. Sementara itu, badut sulap yang menepati janjinya, entah ada di mana sekarang, sedang tersenyum di belakang layar. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada sesuatu yang terjadi pada suatu malam di rumah Abu Nawas yang sederhana itu. Sesuatu yang bermula dari sebuah mimpi, berkembang menjadi kebingungan, dan berakhir dengan sebuah pertanyaan yang bahkan para filsuf pun mungkin akan kesulitan menjawabnya. Malam itu, Abu Nawas tidur dengan nyenyak sebagaimana biasanya. Namun di balik kelopak matanya yang tertutup rapat, terjadilah sebuah perjalanan yang tidak biasa. Ia bermimpi berada di alam kubur. Bukan sekadar mimpi samar yang hilang begitu mata terbuka. Ini adalah mimpi yang terasa nyata, lengkap dengan tanah yang lembab, suasana yang sunyi, dan yang paling mengejutkan, beberapa wajah yang ia kenal. Para tetangganya yang sudah lebih dulu berpindah ke alam sana berdiri di sekelilingnya, memandangnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Apakah mereka heran melihat Abu Nawas di sana, atau justru sudah lama menunggunya? Tidak ada yang bisa memastikan. Abu Nawas sendiri, bahkan di dalam mimpi, tetap terlihat seperti Abu Nawas. Kepalanya menoleh ke sana ke sini, memperhatikan sekitarnya dengan penasaran, seolah sedang menghadiri sebuah pertemuan yang undangannya entah kapan dikirim. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya pagi pertama menyelinap masuk melalui celah-celah jendela, Abu Nawas terbangun. Matanya terbuka. Langit-langit kamarnya yang sudah sangat ia kenal terlihat di atasnya. Namun ia tidak bangkit. Ia hanya berbaring diam, memandang langit-langit itu dengan tatapan yang penuh dengan sesuatu yang berat. Di dalam benaknya, sebuah pertanyaan mengapung dengan sangat serius. "Aku sudah mati atau masih hidup?" Bukan pertanyaan yang biasanya muncul di pagi hari. Kebanyakan orang bangun pagi dan langsung memikirkan sarapan, atau pekerjaan, atau hutang yang belum terbayar. Tapi Abu Nawas, yang bahkan dalam keadaan bangun tidur pun otaknya bekerja dengan cara yang tidak sepenuhnya bisa diprediksi, sedang bergulat dengan persoalan yang jauh lebih mendasar. Mimpi itu terlalu nyata. Wajah-wajah tetangganya terlalu jelas, dan alam kubur itu terlalu terasa seperti bukan sekadar bunga tidur. Ia masih terbaring, memandang langit-langit ketika sang istri masuk ke kamar dengan langkah seseorang yang sudah menunggu cukup lama. "Masih tiduran saja? Ayo bangun, sudah waktu salat subuh." Abu Nawas menoleh ke arah istrinya dengan tatapan yang sangat serius. "Salat subuh? Wahai istriku, bagaimana mungkin aku salat subuh kalau aku sudah mati?" Sang istri menatapnya lama, dengan ekspresi yang sedang mempertimbangkan apakah ia perlu khawatir atau cukup geleng kepala saja. "Kalau kau sudah mati," katanya akhirnya dengan sangat datar, "coba pegang tanganmu sendiri." Mayat itu tangannya dingin. Abu Nawas memegang tangannya, hangat
Seketika ia bangkit, berwudu, dan menunaikan sholat subuh dengan khusyuk. Sementara kebingungan tadi, ia lipat rapi dan simpan di sudut pikirannya untuk direnungkan nanti. Setelah sholat dan sarapan, Abu Nawas memutuskan untuk melanjutkan kehidupannya sebagai orang hidup dengan pergi ke hutan mencari kayu bakar. Ia pergi bersama keledai kesayangannya, makhluk yang sudah menemaninya dalam banyak perjalanan dan sudah sangat paham dengan tingkah laku tuannya yang tidak selalu bisa ditebak. Perjalanan ke hutan berjalan dengan baik. Abu Nawas mulai menebang kayu, memotongnya menjadi ukuran yang bisa dibawa pulang. Dan semuanya terasa normal sebagaimana pagi-pagi biasa. Namun kemudian musim memperkenalkan dirinya. Musim dingin yang rupanya hari itu memutuskan untuk sungguh-sungguh menunjukkan taringnya, mengirimkan angin yang berhembus dari segala penjuru sekaligus. Angin itu bukan angin yang sopan. Ia menyusup ke balik baju, menyelinap ke sela-sela jari, dan dengan sangat tidak sopan mengumumkan kehadirannya di setiap bagian tubuh Abu Nawas yang tidak terlindungi. Abu Nawas berhenti menebang. Ia menatap kedua tangannya. Dingin, ia menatap kedua kakinya. Juga dingin. Dan disinilah letak masalahnya. Pagi tadi, sang istri dengan sangat meyakinkan mengatakan bahwa mayat itu tangannya dingin. Dan tangan Abu Nawas sekarang dingin. Demikian pula kakinya. Logika ini, meskipun memiliki beberapa lubang yang cukup besar kalau diperiksa dengan seksama, terasa sangat meyakinkan bagi Abu Nawas di tengah hutan yang dingin itu. Aku sudah mati lagi, pikirnya. Dan karena mayat tidak bekerja, ia pun berhenti menebang kayu. Dan karena mayat tidak berdiri, ia pun berbaring di atas rerumputan. Keledainya memandangnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Abu Nawas memandang langit dengan tatapan penuh keyakinan. Tidak berapa lama, dari balik pepohonan muncullah sekawanan serigala. Mereka datang dengan langkah yang waspada, namun penuh perhitungan. Hidung mereka bekerja keras membaca situasi. Mereka menemukan keledai Abu Nawas yang berdiri sendirian tanpa pengawasan. Dan yang terjadi selanjutnya tidak perlu dijelaskan panjang lebar, karena sekawanan serigala yang lapar dan seekor keledai tanpa perlindungan adalah dua hal yang matematikanya sudah sangat jelas. Abu Nawas dari posisinya yang terlentang di rerumputan menyaksikan semua itu dengan mata yang terbuka, namun anggota badan yang tidak bergerak sama sekali. "Teruskanlah," gumamnya dengan pasrah yang sungguh-sungguh. "Ambillah keuntungan dari orang yang sudah mati. Sudah menjadi kebiasaan makhluk seperti kalian hanya berani bertindak ketika yang dihadapi tidak bisa melawan." Ia menghela napas panjang. "Andai saja aku masih hidup, sungguh tidak akan kubiarkan satupun dari kalian menyentuh keledaiku." Para serigala yang jelas tidak memahami bahasa manusia, dan bahkan kalaupun memahaminya tidak akan terlalu peduli terus saja dengan urusan mereka. Menjelang sore, ketika matahari mulai condong ke barat dan perut Abu Nawas mulai menyampaikan keluhannya dengan cara yang tidak bisa diabaikan, Abu Nawas bangkit dari rerumputan, menepuk-nepuk bajunya, dan berjalan pulang ke rumah. Tanpa kayu bakar, tanpa keledai, hanya dengan dirinya sendiri dan keyakinan yang masih belum sepenuhnya terjawab. Sang istri menyambutnya di pintu dengan tatapan yang sudah terlatih untuk tidak terlalu terkejut dengan apapun yang suaminya bawa atau tidak bawa pulang. "Mana kayunya?" "Sewaktu di hutan," jawab Abu Nawas dengan nada yang sangat wajar. "Ternyata aku sudah mati. Tangan dan kakiku dingin sekali. Tidak mungkin mayat bekerja menebang kayu, bukan?" Sang istri mengedipkan mata. 1 kali, 2 kali. Lalu dengan susah payah ia melanjutkan. "Lalu mana keledainya?" "Di mangsa kawanan serigala di hutan." Kali ini sang istri tidak berkedip. Ia memandang suaminya dengan tatapan yang sedang menghitung sesuatu di dalam kepalanya. "Dan kau membiarkannya?" "Dengarlah istriku," kata Abu Nawas dengan nada seorang yang sedang menjelaskan sesuatu yang menurutnya sangat masuk akal.
Para serigala itu licik dan pengecut. Mereka hanya berani mengambil keuntungan ketika yang dihadapi tidak bisa melawan. Kalau aku masih hidup, tidak akan ada seekor pun yang berani mendekat. Tapi karena aku sudah mati, aku tidak punya wewenang untuk mencampuri urusan dunia orang hidup. Sang istri menarik napas dalam-dalam. Jenis napas yang diambil seseorang sebelum mengatakan sesuatu yang sudah ia tahan cukup lama. Kalau kau sudah mati, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa tidak pulang ke kuburan saja? Abu Nawas menjawab dengan sangat tenang, "Karena aku lapar." Lalu, sang istri dengan suara yang sudah kehilangan sebagian besar kesabarannya berkata, "Lapar? Mana? Ada mayat merasa lapar." Abu Nawas terdiam. Untuk pertama kalinya sepanjang hari itu, ia benar-benar tidak punya jawaban. Ia duduk di kursinya, memandang kedua tangannya yang kini sudah tidak dingin lagi karena ia sudah berada di dalam rumah yang hangat. Perutnya keroncongan, kepalanya penuh. Mayat tidak lapar, tapi ia lapar. Tangan mayat dingin, tapi tangannya dingin tadi di hutan. Tapi sang istri bilang tadi pagi tangannya hangat dan ia hidup. Tapi lalu dingin lagi di hutan, lalu sekarang hangat lagi, lalu lapar. Ia mendongak ke langit-langit, lalu ke arah jendela, lalu ke arah sang istri yang masih memandangnya dengan campuran emosi yang tidak sepenuhnya bisa ia baca. "Ya Tuhan," katanya akhirnya, dengan suara yang sungguh-sungguh dan sedikit putus asa. "Sebenarnya aku ini sudah mati atau masih hidup? Tolong berikan aku petunjuk-Mu." Dan begitulah, sahabat, kisah Abu Nawas yang pada satu hari yang sama berhasil mati 2 kali dan hidup 2 kali, kehilangan seekor keledai yang tidak perlu hilang, dan pulang ke rumah tanpa kayu bakar, namun membawa pulang sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar dari semua itu. Mungkin ada hikmah yang bisa kita petik dari sini, bahwa terkadang kita membiarkan keyakinan yang salah membuat kita berhenti bertindak, berhenti berjuang, dan berhenti menjaga apa yang seharusnya kita jaga. Kita berbaring di rerumputan kehidupan, menonton keledai-keledai kita dimangsa serigala, sambil berkata kepada diri sendiri bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal tangan kita hangat, kaki kita bisa berjalan, dan perut kita masih bisa merasa lapar. Tanda-tanda kehidupan itu tidak selalu perlu dicari jauh-jauh. Kadang ia hadir dalam bentuk perut yang keroncongan di sore hari. Kisah selanjutnya. Sahabat, ada kisah-kisah di dunia ini yang ketika diceritakan membuat pendengarnya terdiam, bukan karena bosan, melainkan karena kagum. Kisah-kisah yang bukan sekadar cerita, melainkan cermin yang memantulkan cahaya dari kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Allah. Inilah kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Nama itu sudah menjadi buah bibir dari Baghdad hingga ke ujung-ujung bumi. Dari zaman beliau masih hidup hingga hari ini ketika kita menceritakannya kembali. Syekh Izzuddin bin Abdis Salam, seorang ulama besar yang kata-katanya tidak pernah diucapkan sembarangan, pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun wali Allah yang karamahnya diriwayatkan secara mutawatir dengan banyak jalur periwayatan yang saling menguatkan, kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebuah penilaian yang berat dan sebuah kehidupan yang memang tidak ringan untuk dijalani. Mari kita dengarkan beberapa penggalan dari perjalanan luar biasa itu. Di antara sekian banyak murid yang berdatangan untuk berguru kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada seorang ibu yang datang mengantarkan anaknya dengan harapan yang besar dan doa yang tulus. Ia menitipkan buah hatinya untuk dididik dalam jalan ilmu suluk, jalan yang mendekatkan jiwa kepada Allah, dengan cara yang tidak selalu mudah dan tidak selalu nyaman. Syekh Abdul Qadir Jailani menerima sang murid dengan syarat yang jelas. Belajar dengan tekun, mengikuti jejak orang-orang soleh terdahulu, dan menjalani masa pengasingan diri di ruang khalwat untuk membersihkan jiwa dari segala kotoran yang menempel selama bertahun-tahun hidup di tengah gemerlapnya dunia. Sang ibu pun pulang dengan lega, menitipkan anaknya kepada tangan yang ia percaya.
Beberapa bulan berlalu, kerinduan seorang ibu tidak mengenal jadwal, maka ia pun datang kembali untuk menengok. Namun ketika ia melihat anaknya, hatinya langsung terasa seperti diperas. Anak yang dulu ia antarkan dengan tubuh segar dan pipi yang berisi, kini berdiri di hadapannya dengan sosok yang jauh lebih kurus, lebih pucat, dan tampak seperti seseorang yang sudah lupa kapan terakhir kali makan dengan kenyang. "Nak, apa yang terjadi? Kau sakit?" Sang anak menggeleng pelan. "Tidak, Ibu. Ini bagian dari perjalanan. Di sini kami hanya diberi makan roti kering dan bubur gandum." Hati seorang ibu adalah tempat yang tidak pernah bisa sepenuhnya menerima penjelasan ketika anaknya terlihat menderita. Maka sang ibu pun melangkah menuju ruangan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan dada yang penuh dan kata-kata yang sudah siap meluncur. Ketika ia dipersilakan masuk, matanya langsung tertuju pada satu hal. Di sudut ruangan berserakan tulang-tulang bersih sisa daging ayam, tulang-tulang yang hanya bisa ada jika sebelumnya ada daging ayam yang dimakan. Daging ayam yang jelas bukan roti kering dan bukan bubur gandum. Api di dalam dadanya semakin membesar. Dengan suara yang berusaha, ia jaga agar tetap sopan, namun tidak sepenuhnya berhasil. Ia menyampaikan keluhannya. "Tuan Syekh, anakku hanya diberi makan roti kering dan bubur gandum. Sementara di ruangan ini, saya melihat tulang-tulang ayam." "Mengapa demikian?" Syekh Abdul Qadir Jailani mendengarkan pengaduan itu dengan tenang. Tidak ada pembelaan diri, tidak ada penjelasan panjang yang disampaikan lewat kata-kata. Sebaliknya, beliau cukup meletakkan tangannya di atas tulang-tulang ayam yang berserakan itu. Lalu beliau berkata, pelan namun penuh wibawa, "Bangkitlah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur." Dan tulang-tulang itu bergerak. Sang ibu menyaksikan dengan mata yang semakin lama semakin terbuka lebar bagaimana tulang-tulang itu menyatu kembali, daging kembali menyelimutinya, bulu-bulu tumbuh menutup tubuh, dan dalam hitungan yang tidak bisa dihitung dengan akal biasa, seekor ayam berdiri tegak di hadapannya dan berkokok. Ruangan itu mendadak terasa sangat besar dan sangat sunyi. Syekh Abdul Qadir Jailani memandang wanita yang kini berdiri dengan lutut yang hampir tidak lagi mampu menopang tubuhnya dan berkata dengan lembut, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusannya. Kalau anakmu sudah bisa melakukan ini, maka ia boleh makan apapun yang halal sesukanya. Tapi selama ia belum sampai ke sana, biarlah ia menjalani jalan yang sudah semestinya ia jalani." Wanita itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, kemudian memohon maaf atas prasangka yang tadi memenuhi dadanya. Lalu dengan hati yang sudah bersih dari keraguan, ia memasrahkan anaknya sepenuh-penuhnya. Dan dari kisah itu, tersimpanlah sebuah pelajaran bagi siapapun yang sedang menempuh jalan mencari ilmu, bahwa kenikmatan dunia yang datang terlalu cepat dan terlalu mudah kadang justru menjadi dinding yang menghalangi jiwa dari pencapaian yang jauh lebih tinggi. Roti kering dan bubur gandum bukan hukuman. Ia adalah latihan bagi jiwa agar tidak terlalu bergantung pada yang sementara. Ada masa dalam perjalanan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau memilih untuk menyepi di sebuah kawasan yang gersang dan sepi dari manusia, namun ternyata tidak sepi dari gangguan. Setiap malam, pasukan setan datang berbaris dalam wujud manusia jadi-jadian, membawa senjata, membawa bunyi-bunyian yang memekakkan, dan melemparkan bola-bola api ke arah beliau. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa henti, seolah seluruh pasukan kegelapan itu sedang mengeroyok satu orang yang duduk sendirian di tanah yang keras. Namun, yang terjadi di dalam dada Syekh Abdul Qadir Jailani adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Di tengah serangan yang bertubi-tubi itu, beliau justru merasakan ketenangan yang dalam. Bukan ketenangan orang yang tidak menyadari bahaya, melainkan ketenangan orang yang tahu dengan pasti kemana ia bersandar. Lalu datanglah sebuah seruan, "Bangkitlah dan seranglah mereka. Wahai Abdul Qadir, kami selalu siap menambah kekuatanmu."
Syekh Abdul Qadir Jailani bangkit. Satu serangan beliau lepaskan ke arah pasukan setan itu, dan mereka lari tunggang langgang, menghilang seperti kabut yang tersapu angin pagi. Namun setan tidak mengenal kata menyerah semudah itu. Datanglah kemudian yang mengaku sebagai yang paling kuat di antara mereka, dengan ancaman yang diucapkan dengan suara paling keras yang bisa ia keluarkan. Pergi dari sini atau engkau akan binasa. Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab ancaman itu bukan dengan kata-kata, melainkan dengan sebuah tamparan. Setan yang mengaku paling kuat itu menjerit kesakitan dan kabur, lalu diikuti bola api besar yang menghantam dan menghancurkannya. Namun, pertarungan belum berakhir. Iblis, pemimpin dari segala kegelapan itu, akhirnya datang sendiri. Kali pertama, ia datang dengan wajah menyeramkan dan bau yang tidak bisa dideskripsikan, menawarkan diri menjadi budak Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah merasa tidak mampu mengalahkannya, "Aku datang untuk menyerah dan menjadi hambamu," kata iblis. "Enya," jawab Syekh Abdul Qadir Jailani, "aku tidak pernah dan tidak akan pernah mempercayai makhluk terkutuk sepertimu." Seketika sebuah tangan gaib turun dan menghantam iblis dengan pukulan yang keras hingga ia terjungkal dan amblas masuk ke perut bumi. Iblis datang untuk kedua kalinya, kali ini membawa anak panah api dengan niat menyerang. Namun, sebelum sempat bertindak, muncullah sosok misterius berjubah yang mengendarai kuda kelabu, berlari menghampiri Syekh Abdul Qadir Jailani dan menyerahkan sebuah pedang. Iblis melihat itu dan tanpa menunggu lebih lama, ia pergi dengan tergesa-gesa. Untuk ketiga kalinya, iblis datang. Tapi kali ini berbeda. Ia datang dengan tubuh yang penuh debu dan mata yang berlinang. Duduk agak jauh dari Syekh Abdul Qadir Jailani dengan sikap seseorang yang sudah kehabisan cara. "Wahai Abdul Qadir," katanya dengan suara yang kehilangan seluruh ketajamannya, "aku sungguh telah putus asa menghadapi orang sepertimu. Enyahlah kau dari hadapanku, makhluk terkutuk. Aku tidak akan pernah berhenti membentengi diriku untuk melawanmu." Iblis terdiam sejenak. "Kata-katamu itu," ucapnya pelan, "lebih menyakitiku daripada jepitan besi neraka." Lalu ia pergi. Tapi iblis memang tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berganti cara. Suatu tengah malam, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang bermunajat kepada Allah dalam kekhusyukan yang dalam, tiba-tiba seluruh tempat di sekelilingnya dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu memancar seperti matahari yang turun dari langit, memenuhi setiap sudut ruangan, dan dari dalam cahaya itu datanglah sebuah suara. "Hai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Aku datang untuk mengabarkan bahwa kini telah kuhalalkan segala yang sebelumnya kuharamkan." Siapapun yang mendengar suara itu dari dalam cahaya yang sedemikian, memukau mungkin akan terguncang, mungkin akan bingung, mungkin akan mulai mempertimbangkan bahwa ini adalah pengalaman spiritual yang luar biasa. Namun, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak perlu mempertimbangkan lama. "Keparat kau iblis, enyah dari hadapanku." Cahaya itu padam, berganti dengan suara rintihan. "Ampunilah aku, wahai Abdul Qadir. Kau berhasil lolos dari jebakan yang telah berhasil menyesatkan banyak ulama sebelummu. Bagaimana kau bisa tahu?" "Dari ucapanmu sendiri," jawab Syekh Abdul Qadir Jailani dengan tenang. "Kau mengaku Tuhan, tapi kau berkata menghalalkan yang haram. Allah tidak pernah memerintahkan hambanya untuk melanggar batasannya sendiri. Justru itu yang menjadi tanda bahwa kau bukan apa-apa selain penipu." Iblis tidak menyerah. Ia mencoba satu tipu daya terakhir. Kali ini bukan dengan ancaman atau cahaya membutakan, melainkan dengan pujian. "Wahai Abdul Qadir, kau sungguh alim dan saleh. 70 ulama besar sudah berhasil aku sesatkan dengan cara tadi. Tapi terhadapmu, aku tak berdaya. Sungguh engkau luar biasa." Dan disinilah letak ujian yang paling halus. Bukan ujian berupa serangan,
bukan ujian berupa cahaya menipu, melainkan ujian berupa pujian yang terasa manis di telinga. Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab tanpa ragu sedikit pun, "Ketahuilah, hai iblis, aku hanyalah hamba yang lemah. Segala keutamaan dan pertolongan hanyalah milik Allah, bukan milikku." Dengan tawadu yang sejati itulah, pintu terakhir yang coba dimasuki iblis pun tertutup rapat. Pada suatu perjalanan, Syekh Abdul Qadir Jailani melewati sebuah desa dan mendapati kerumunan orang yang mengelilingi sebuah perdebatan sengit. Di tengah kerumunan itu, seorang Muslim dan seorang Nasrani sedang beradu argumen tentang siapa yang lebih mulia, Nabi Isa atau Nabi Muhammad. Beliau menghampiri dan mendengarkan. Orang Nasrani itu menyebutkan alasan keyakinannya dengan satu argumen yang ia anggap tidak terbantahkan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Syekh Abdul Qadir Jailani tersenyum. "Ketahuilah, aku bukan seorang nabi. Aku hanyalah pengikut Nabi Muhammad yang hina dan lemah. Namun, seandainya aku bisa menghidupkan orang mati sebagaimana yang Nabi Isa lakukan, apakah kau akan mengakui kemuliaan Nabi Muhammad dan masuk Islam?" Orang Nasrani itu memandang beliau dengan tatapan yang mencampur adukan antara geli dan tidak percaya. Ia menganggap pertanyaan itu tidak lebih dari gertak sambal. Maka dengan ringan ia menjawab, "Baik, jika kau bisa melakukannya, aku bersaksi." Mereka pun berjalan bersama menuju pemakaman umum, diikuti oleh semakin banyak orang yang bergabung sepanjang perjalanan, masing-masing membawa rasa penasaran yang berbeda-beda. Di pemakaman itu, orang Nasrani menunjuk sebuah makam yang sangat tua, nampak sudah tidak terurus selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Sebuah pilihan yang jelas dimaksudkan untuk mempersulit. Syekh Abdul Qadir Jailani mengamati makam itu. Dengan ilmu yang Allah karuniakan kepadanya, beliau mengetahui bahwa penghuni makam itu adalah seorang kaya raya di zamannya. Beliau bertanya kepada orang Nasrani, apa yang diucapkan Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati? "Bangkitlah atas seizin Allah," jawab orang Nasrani. Syekh Abdul Qadir Jailani mengangguk, lalu mendekati makam yang sudah sangat tua itu. Dengan suara yang penuh keyakinan, beliau berkata, "Bangkitlah dengan seizinku." Tanah itu terbelah, dan dari dalamnya keluar seorang lelaki mengenakan pakaian dan perhiasan mewah, persis seperti keadaannya semasa hidup di dunia, berdiri di hadapan ratusan pasang mata yang terbelalak. Kerumunan itu terdiam dalam ketakjuban yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Orang Nasrani itu berdiri, mematung, lalu perlahan-lahan dengan mata yang basah dan lutut yang tidak lagi bisa menahan tubuhnya untuk tetap berdiri tegak, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia memeluk Islam di bawah bimbingan tangan yang baru saja membuktikan kemuliaan umat yang ia ragukan. Ada satu kisah lagi yang perlu kita ceritakan, bukan karena dahsyatnya peristiwa, melainkan karena dalamnya pelajaran yang tersembunyi di baliknya. Pada suatu hari di majelis Syekh Abdul Qadir Jailani, para murid sedang duduk dengan khusyuk mendengarkan kajian beliau, ketika tiba-tiba situasi berubah sepenuhnya. Seekor ular besar muncul dan melingkar di pangkuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Majelis yang tadinya tenang berubah menjadi kacau dalam hitungan detik. Para murid yang tadi duduk dengan tertib kini berlompatan ke pintu, saling mendahului keluar dari ruangan, meninggalkan gurunya sendirian dengan tamu yang tidak diundang itu. Namun, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak bergerak. Ia duduk dalam posisi yang sama seperti sebelum ular itu muncul. Tidak ada perubahan pada ekspresi wajahnya. Tidak ada percepatan pada napasnya. Ia hanya duduk, membiarkan ular itu merayap masuk ke dalam bajunya, menjelajahi tubuhnya, naik ke lehernya, dengan ketenangan yang tidak berasal dari ketidakpedulian, melainkan dari kepercayaan yang sudah sangat dalam kepada sang pemilik segala makhluk. Setelah beberapa lama, ular itu turun. Sebelum pergi, para murid yang mengintip dari luar melihat seolah ular itu menyampaikan sesuatu kepada sang syekh.
lalu ia menghilang. Ketika keadaan sudah aman dan para murid kembali masuk dengan langkah yang agak malu-malu, mereka memberanikan diri bertanya, "Guru, apa yang dikatakan ular itu kepada Tuan?" Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab dengan tenang. Ia berkata bahwa ia telah mendatangi dan menguji banyak wali-wali Allah sebelumku, tapi belum pernah sekalipun ia bertemu dengan seseorang yang setenang diriku dalam menghadapinya. Para murid terdiam, masing-masing merenungkan sendiri apa artinya itu. Sahabat, dari seluruh kisah yang kita ceritakan hari ini, ada satu benang merah yang menghubungkan semuanya. Bukan kehebatan, bukan kekuatan, bukan kemampuan yang membuat makhluk lain tunduk, melainkan kedekatan yang sesungguhnya dengan Allah. Kedekatan yang lahir dari perjalanan panjang, dari roti kering dan bubur gandum, dari malam-malam panjang di kawasan yang sepi, dari penolakan terhadap pujian dan keengganan terhadap kesombongan, dari keyakinan yang tidak goyah, bahkan ketika cahaya membutakan, datang mengaku sebagai Tuhan. Syekh Abdul Qadir Jailani bukan manusia super. Beliau adalah manusia yang memilih dengan sangat serius untuk menjadi hamba yang sesungguhnya. Dan mungkin itulah karamah yang paling besar, yang paling tidak terlihat, namun paling sulit untuk diraih. Kisah selanjutnya. Sahabat, jika ada satu kisah dalam sejarah panjang umat manusia yang paling mengajarkan kita tentang kesabaran yang melampaui batas nalar biasa, maka kisah itu adalah kisah Nabi Nuh. Bukan kesabaran yang diuji selama sehari dua hari, bukan pula kesabaran yang diuji selama sebulan atau setahun, melainkan kesabaran yang dibakar, dipukul, dilempari batu, dan diinjak-injak selama lebih dari 900 tahun. Dan di setiap hantaman itu, yang keluar dari mulut Nabi Nuh bukan kutukan, bukan amarah, bukan pembalasan, melainkan doa. Ya Allah, ampunilah kaumku, mereka tidak mengetahui. Mari kita duduk sejenak dan mendengarkan kisah ini dengan hati yang terbuka. Ketika Allah mengangkat Nuh menjadi nabi dan rasul, malaikat Jibril turun membawa wahyu yang pertama. Perintahnya jelas dan tidak menyisakan ruang untuk ditafsirkan lain. Nabi Nuh harus pergi kepada kaumnya dan menyadarkan mereka dari perbuatan yang paling jauh dari kebenaran, yaitu menyembah berhala dan menyekutukan Allah dengan patung-patung yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memberikan manfaat apapun. Tugas yang terdengar sederhana dalam kalimat, namun luar biasa berat dalam kenyataan. Kaumnya saat itu dipimpin oleh seorang raja bernama Duramsil. Nama itu sudah cukup untuk membuat orang-orang di sekitarnya menghentikan langkah dan menurunkan suara. Raja Duramsil adalah sosok yang di dalam dirinya seolah terkumpul berbagai bentuk penyimpangan yang paling merusak. Dialah manusia pertama yang mengubah anggur menjadi arak dan memperkenalkan minuman itu kepada kaumnya. Dialah manusia pertama yang membuka pintu perjudian sebagai hiburan yang kemudian menjadi candu. Dialah pula yang pertama kali mengenakan pakaian dari emas, menjadikan kemewahan sebagai simbol kekuasaan yang memisahkan dirinya dari rakyat yang hidup jauh di bawah gemerlap istananya. Dan di bawah kepemimpinannya, kaumnya menyembah 5 berhala utama yang diberi nama Wud, Siwa, Yagud, Yaub, dan Nasr. Kelima berhala itu bukan sekadar patung sederhana yang diletakkan di sudut ruangan. Mereka ditempatkan dalam sebuah ruangan yang luasnya 450 meter, duduk di atas singgasana dari emas yang dihiasi permata dari berbagai penjuru dunia. Di sekeliling mereka berdiri 1.700 berhala lain yang lebih kecil, masing-masing juga mendapat perlakuan istimewa. Ada pelayan khusus yang mengurusi berhala-berhala itu siang dan malam. Ada upacara rutin yang dijalankan dengan penuh kekhidmatan, dan setiap tahun ada hari raya besar di mana seluruh kaum berkumpul untuk merayakan penyembahan mereka dengan sepenuh-penuh kemewahan dan sepenuh-penuh kehinaan sekaligus.
Tepat pada hari raya besar itu, Nabi Nuh datang. Ia menyaksikan pemandangan yang tidak mudah untuk dilihat oleh mata seorang yang imannya terang benderang. Api dinyalakan di mana-mana. Kurban dipersembahkan di hadapan berhala-berhala yang berdiri angkuh di singgasana emasnya. Orang-orang bersujud kepada batu yang tidak tahu apa-apa. Musik ditabuh, tarian dibawakan, arak diminum, dan segala bentuk kehinaan dilakukan secara terbuka tanpa rasa malu, seolah langit tidak melihat dan bumi tidak mencatat. Nabi Nuh memandang semua itu. Kemudian ia memandang jumlah mereka yang begitu banyak hingga tidak bisa dihitung dengan cara biasa. Lautan manusia yang tersesat, masing-masing tenggelam dalam kegelapan yang mereka anggap sebagai cahaya. Beliau naik ke atas bukit, berdoa kepada Allah, meminta pertolongan dan kekuatan. Lalu, dari ketinggian itu, dengan suara yang Allah karuniakan kepadanya, beliau berseru sekeras-kerasnya, "Wahai orang-orang, aku datang kepada kalian sebagai utusan Allah. Aku mengajak kalian untuk beribadah hanya kepada Allah dan melarang kalian dari menyembah berhala-berhala yang tidak berdaya ini." Suara itu bukan suara biasa. Ia bergema dari timur hingga barat, memenuhi udara, seperti guntur yang tidak datang dari awan manapun. Dan di dalam ruangan besar, tempat berhala-berhala itu bersemayam di singgasana emasnya, sesuatu terjadi. Berhala-berhala itu jatuh satu persatu. Singgasana emas dengan segala permata yang menghiasinya tidak mampu menahan guncangan dari suara yang membawa kebenaran. Para pelayan yang ada di sekitarnya berlari panik. Dan Raja Duramsil yang tadi duduk dengan penuh wibawa di tengah upacara kebesarannya jatuh pingsan ketika tersadar matanya yang masih buram menangkap pemandangan kekacauan di sekelilingnya. "Suara apa itu?" tanyanya kepada orang-orang di sekitarnya. "Itu suara seorang laki-laki bernama Nuh," jawab mereka. "Dia gila, akalnya terganggu." Ketika seseorang menyampaikan kebenaran yang menyakitkan, cara termudah untuk menolaknya memang bukan dengan membantahnya secara akal. Cara termudahnya adalah dengan menyerang pembawa pesannya, menyebutnya gila, menyebutnya tidak waras, sehingga pesan itu tidak perlu dijawab, cukup diabaikan bersama orang yang membawanya. "Bawa dia ke hadapanku," perintah Raja Duramsil. Nabi Nuh berdiri di hadapan Raja Duramsil. Di satu sisi, seorang raja yang menguasai kerajaan besar dengan berhala-berhala emas dan ribuan pengikut. Di sisi lain, seorang nabi yang tidak membawa apa-apa selain wahyu dan keyakinan. "Siapa kau?" tanya sang raja. "Aku Nuh, nabi utusan Allah. Aku datang membawa risalah agar kalian beriman kepada Allah dan berhenti menyembah berhala." Raja Duramsil memandangnya dengan tatapan yang mencampur adukan antara geli dan penasaran. Kemudian ia berkata dengan nada seorang yang merasa sangat murah hati, "Baik, kalau kau gila, aku akan menyembuhkanmu. Kalau kau miskin, aku akan memberimu kekayaan. Kalau kau berhutang, aku akan melunasinya. Apapun yang kau butuhkan, katakan saja." Tawaran yang terdengar menarik, bahkan terdengar penuh perhatian. Namun Nabi Nuh menjawab dengan kalimat yang singkat dan tidak menyisakan celah sedikit pun. "Aku tidak gila, aku tidak miskin, dan aku tidak berhutang. Aku adalah Nabi utusan Allah semesta alam. Tidak ada Tuhan selain Allah." Raja Duramsil menegang. Wajahnya berubah dari pura-pura ramah menjadi murka yang sesungguhnya. "Seandainya hari ini bukan hari raya," katanya dengan suara yang terdengar seperti ancaman yang baru menahan diri, "sudah aku bunuh kau dengan cara yang paling keji yang pernah ada." Nabi Nuh meninggalkan pertemuan itu masih dalam keadaan hidup, bukan karena raja itu berbaik hati, melainkan karena hari itu adalah hari raya dan hukum adat melarang pembunuhan di hari yang dirayakan. Namun, dari pertemuan pertama yang tidak menyenangkan itu, ada satu cahaya kecil yang muncul. Seorang wanita bernama Umroh menyaksikan keberanian dan keyakinan Nabi Nuh, dan hatinya tergerak. Ia beriman. Kemudian ia menjadi istri Nabi Nuh dan melahirkan 6 orang anak.
3 putra bernama Sam, Ham, dan Yafit, serta 3 putri bernama Haswah, Sarah, dan Buhaywarah. Cahaya kecil itu tidak cukup untuk menerangi seluruh kegelapan. Namun ia ada. Dan di tengah lautan penolakan, satu jiwa yang beriman adalah harta yang tidak ternilai. Maka dimulailah perjalanan dakwah yang paling panjang dalam sejarah kenabian. Setiap hari, Nabi Nuh pergi kepada kaumnya. Setiap hari ia menyampaikan pesan yang sama dengan cara yang berbeda-beda, mencari pintu mana yang mungkin terbuka, celah mana yang mungkin bisa dimasuki cahaya. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak mempunyai Tuhan kecuali Dia. Tidak ada sekutu baginya. Dan respons yang ia terima bukan tepuk tangan, bukan pula pertanyaan yang menunjukkan keingintahuan. Mereka menutup telinga dengan telapak tangan mereka sendiri, bukan karena suara Nabi Nuh terlalu keras, melainkan karena isi pesannya terlalu menyakitkan bagi orang-orang yang tidak mau berubah. Ada yang memukuli beliau hingga pingsan. Ada yang menarik kakinya dan melemparnya ke tempat yang paling hina yang bisa mereka temukan. Ada yang melemparinya dengan batu hingga tubuhnya penuh dengan luka dan darahnya mengalir membasahi wajahnya. Dan setiap kali Nabi Nuh tersadar dari pingsannya, yang pertama ia lakukan bukan membalas, bukan pula menangis. Ia bangkit, membersihkan darah dari wajahnya, menunaikan sholat 2 rakaat, lalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Kata-kata yang sama yang diucapkan Nabi Muhammad berabad-abad kemudian ketika dilempari batu di Thaif hingga sandalnya penuh darah. Kata-kata yang rupanya sudah diwariskan sejak Nabi yang pertama kepada Nabi yang terakhir, sebagai tanda bahwa cinta yang sesungguhnya tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. 300 tahun berlalu, Raja Duramsil meninggal. Mungkin ada sedikit harapan ketika sebuah era berakhir. Mungkin raja baru akan membawa angin yang berbeda. Namun, yang datang adalah Dubayin, putra Duramsil, yang mewarisi takhta ayahnya beserta seluruh kekerasan hatinya. Bahkan dengan tambahan yang membuat kekerasan itu terasa lebih parah dari sebelumnya. 400 tahun lagi berlalu. Dakwah terus berjalan. Penolakan terus mengalir. Suatu hari, di tengah salah satu sesi dakwah yang tidak berbeda dari ratusan sesi sebelumnya, kaumnya melempari Nabi Nuh dengan batu. Bertubi-tubi, tanpa henti, hingga beliau jatuh dan tidak bergerak. Mereka berpesta kecil-kecilan, mengira Nabi yang sudah lama mereka benci itu akhirnya selesai. Namun kemudian, dari langit datanglah beberapa ekor burung. Mereka turun dan mengepakkan sayap-sayap mereka di atas tubuh Nabi Nuh yang tergeletak, mengipasi, seolah langit mengirimkan pertolongan dalam bentuk yang paling sederhana dan paling indah. Dan Nabi Nuh membuka matanya kembali. Raja Dubayin pun pada akhirnya meninggal, digantikan oleh Togradus, anaknya, yang melanjutkan warisan kekerasan itu tanpa jeda. 900 tahun adalah waktu yang sangat panjang, bahkan untuk sekadar dibayangkan. Namun, kesabaran Nabi Nuh bukan berarti Allah tidak melihat atau tidak mempedulikan apa yang terjadi. Allah Maha melihat. Dan setelah 900 tahun, setelah setiap cara dakwah sudah ditempuh, setelah setiap pintu hati sudah diketuk berulang kali tanpa ada yang membuka dari dalam, Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Nuh yang isinya adalah kepastian yang menyedihkan, namun juga merupakan keadilan yang tidak bisa dibantah. Tidak ada lagi benih dalam tulang belakang laki-laki mereka, dan tidak ada lagi janin dalam perut wanita mereka yang akan beriman dan menyambut dakwahmu. Pintu sudah tertutup. Bukan karena Allah tidak mau membuka, melainkan karena kaum itu sendiri yang sudah memilih untuk mengunci pintu dari dalam dan membuang kuncinya. Kutukan kemandulan dijatuhkan. Mereka tidak akan memiliki keturunan lagi. Generasi terakhir dari kaum yang paling lama diberi kesempatan dalam sejarah manusia akan menjadi generasi yang benar-benar terakhir. Sahabat, kisah Nabi Nuh
bukan sekadar kisah tentang seorang nabi dan kaumnya yang keras kepala. Ia adalah cermin besar yang memantulkan beberapa kebenaran yang perlu kita renungkan. Pertama, bahwa kesabaran dalam menyampaikan kebenaran tidak memiliki batas waktu yang bisa kita tentukan sendiri. Nabi Nuh berdakwah 900 tahun dengan hasil yang secara kasat mata sangat sedikit. Namun beliau tidak berhenti, karena tugas seorang pembawa kebenaran bukan memaksakan hasil, melainkan menyampaikan dengan sepenuh hati. Kedua, bahwa hati yang sudah terlalu lama menutup diri akan sampai pada titik di mana ia benar-benar tidak bisa lagi menerima cahaya, bukan karena cahayanya tidak ada, melainkan karena ia sudah menutup setiap celah yang ada. Dan ketiga, bahwa di tengah lautan penolakan sebesar apapun, selalu ada umrah yang membuka hatinya di hari raya ketika semua orang menutupnya. Selalu ada burung-burung yang turun mengepakkan sayap di atas tubuh yang terjatuh. Selalu ada pertolongan yang datang dalam bentuk yang paling tidak terduga. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berjalan di jalannya, meskipun jalan itu panjang, meskipun jalannya berbatu, dan meskipun tidak ada yang tepuk tangan di sepanjang perjalanan itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.